No. Halo teman, kembali lagi di Trendinas ID. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sekelompok pelajar yang berkemah di sebuah hutan sarang psikopat. Baiklah, sebelum menonton, klik subscribe di bawah kanan video ini dan jangan lupa pasang earphone kalian. Selamat menonton dan markinjut. Film dibuka oleh sepasang muda-mudi yang sedang melampiaskan perasaan satu sama lain dengan berkemah di tengah hutan berdua. Saat si pria keluar dari tenda, sang wanita mendengar suara dan segera mengeceknya, tapi ternyata I'll be your room service. Be right back. Come on, Charlie. Charlie? tidak lama kemudian datanglah sekelompok orang dan langsung menghabisi pria tersebut. Si wanita pun lari terbirit-birit melihat kekasihnya diperkul di hadapannya. Scene kemudian berpindah ke suatu sekolah di mana di sana ada seorang guru bernama Selina akan mengajak sebagian muridnya untuk berkemping di suatu danau di tengah hutan. Mereka yang diajak oleh Selina terdiri dari 5 orang, yaitu Riley, Derek, Sheila, Chris, dan juga Hailey. Camping ini adalah dalam rangka mereka yang mendapatkan nilai minus yang diajak untuk menambah nilai melalui kegiatan ekstrakurikuler. Setelah sampai di rumah, Selina mengajak kekasihnya yang mantan anggota tentara, yaitu John. John sebenarnya ada kegiatan lain, namun John tidak bisa menolak permintaan calon istrinya. Singkat cerita, mereka semua pun berangkat menuju suatu hutan tempat mereka akan berkemah. Di sepanjang perjalanan, Sheila dan Chris terus bertukar air liur hingga tak menghiraukan yang lainnya mengobrol. Sesaat kemudian, mereka pun memutuskan berhenti di suatu tempat makan untuk sejenak mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian ada seorang yang mengaku sebagai tentara dan mengingatkan kepada John bahwa dia harus berhati-hati karena sedang musim perang dan kekacauan di mana-mana. You're a soldier, right? Yeah, I was. Me too. It's too much war. War everywhere. There's war here too. War's not always between stab you in the back. Di dalam kafe tersebut, John mengajak bicara seorang pemiliknya yang bernama Jacob. Saat semua murid sedang duduk dan mengobrol, datanglah 2 orang pria yang mengajak semua wanita termasuk Selina untuk berpesta narkoboy. John kemudian menghampirinya dan memperingati kedua pria tersebut, namun mereka malah melawan dan John pun dengan sangat terpaksa menghajar kedua pria tersebut. Party favor. Like, leave her alone, Gomer. What's going on here, boys? You mind your own damn business. Girls out back. Yeah, he does. I'm gonna give you away. Lalu datanglah 2 orang polisi dan John menjelaskan bahwa dia hanya membela diri. Polisi itu pun bertanya kepada Jacob dan Jacob membenarkannya. 2 polisi tersebut lalu meminta kartu identitas John dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka semua pun keluar dari kafe tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Sesaat kemudian mereka pun tiba di tempat tujuannya dan lanjut berjalan kaki beberapa ratus meter dan mendirikan tenda masing-masing di tengah hutan tersebut. I have a sad photo on my back. Let's make camp over here. Picking a spot for your tents. Kemudian, Bu Guru Selina memperingatkan kepada semua anak didiknya untuk tetap berhati-hati dan waspada karena ini baru pertama kalinya menginjakkan kaki di hutan tersebut. Sheila dan Chris kemudian pergi berdua untuk mencari spot foto, sementara Bu Guru Selina pergi bersama Hailey. Sheila dan Chris kemudian tiba di suatu tempat dan Sheila langsung melucuti pakaiannya untuk melakukan foto erotis. Dan kelanjutannya kalian pasti tahu sendiri. Di sisi lain, Selina kembali pulang ke tendanya dan dia menemukan seputik mawar dan secari kertas bertuliskan "Saya menunggu di danau". Selina pun
cengengesan bahagia dan mengikuti jejak dari mawar-mawar sepanjang jalan hingga sampai ke sebuah danau. Yang ternyata si John sudah menunggunya di danau dan menyiapkan tikar dan sebotol minuman. Di sana John melamar Selena untuk dijadikan sebagai istrinya. Selena, I want to be with you for the rest of my life. Kembali lagi ke Sheila dan Chris yang entah berapa ronde sudah mereka lewati hingga sandikala Chris pun kemudian pipis dan tidak lama kemudian datanglah sekelompok orang dan menghabisi mereka berdua. You know, baby, I was thinking, probably make a book. What the fuck? Beralih ke Selena dan semuanya yang sedang di depan tendanya dan bertanya di mana Sheila dan Chris. Di sana mereka sedang ngobrol dan Riley tidak sengaja berbicara yang membuat John tersinggung dan meninggalkan mereka. Riley pun menyusulnya untuk meminta maaf dan disusul Hailey yang akan pipis di semak-semak. Kemudian kembali muncul orang-orang pembunuh tersebut dan melumpuhkan Riley beserta Hailey. John yang mendengar teriakan mereka pun berusaha menyelamatkannya namun kalah jumlah. Kemudian muncullah pemimpin dari para psikopat itu yang diketahui bernama Atkinson. Mereka lalu dibawa ke sebuah markas milik para psikopat tersebut, termasuk Selena. Di sana, Hailey diikat dan tangannya akan dipaku dengan meja dan akan dijadikan budak hingga nantinya dijadikan stok makanan untuk para kaum kanibal di sana. Let's go. No one. Sementara Atkinson mendatangi anak buahnya untuk memperbanyak proses produksi obat terlarangnya. Di sisi lain, Riley bersama salah satu kaum kanibal dan Riley dimutasi untuk stok makanannya. Name your price and you can have it. Just your price. Screaming. With this. With that buzz. John yang sudah mempersiapkan strategi pun mulai bergerak dan menghabisi satu persatu kelompok tersebut dengan senyap. Di sisi lain, Selena pun sudah sadar dia berada di rumah Atkinson dan Atkinson menjelaskan bahwa semua orang aneh kanibal di sana adalah warga asli lokal yang dahulunya pernah tercemar uranium di salah satu sumber airnya, yang menyebabkan mereka menjadi mutan karena banyak perkawinan sedara. Atkinson juga menjelaskan bahwa dia berbisnis di wilayah tersebut sesegera mungkin mendapatkan banyak uang dan akan pergi dari sana. Tempat tersebut dipilih karena mungkin tidak akan ada yang mengetahuinya karena tidak ada yang berani masuk ke kampung psikopat kanibal itu. Tak lama, dua anak buah Atkinson pun datang dan memberitahu bahwa salah satu orangnya diikat di halaman dan John dari jauh memanah orang yang diikat tersebut hingga terbakar. Murka Atkinson menyuruh semua anak buahnya yang kanibal untuk mencari John dan akan memberikan imbalan hati yang dimana itu adalah makanan favorit orang-orang tersebut. Mereka terus mencari-cari John, namun semuanya berhasil dihabisi John satu persatu tanpa ada yang tersisa. John lalu melanjutkan menuju ke markas Atkinson dan menemukan Riley yang tinggal setengah tubuhnya dan Riley meminta John untuk menghabisinya saja, namun John menolaknya. Kemudian datanglah seorang yang memutasi Riley dan John pun melawannya hingga tewas. John kemudian melanjutkan menelusuri tempat tersebut dan menemukan Hailey.
John pun menyelamatkannya dan membawanya ke mobil milik Atkinson. Hailey ditinggalkan di sana, sementara John akan mencari kekasihnya Selina. John kemudian mendatangi tempat produksi sabu milik Atkinson dan bertanya kepada seseorang di mana Selina berada. Saat sudah mendapatkan informasi, John pun menghabisi dan membakar tempat tersebut. John kemudian menuju ke tempat di mana Selina berada dan menemukan Selina sedang digerayangi oleh mutan hingga John pun menghabisinya dan membawa Selina pergi ke mobil. Saat akan menyalakan mobilnya, salah satu anak buah Atkinson yang berbadan besar pun mengetahuinya dan baku hantam di antara keduanya pun berlangsung. Come on, John. Hurry up! I'm gonna take your lady. Come on, service boy. John berhasil mengalahkan pria tersebut dan melanjutkan pergi dari tempat itu hanya bertiga karena yang lain tidak selamat. Atkinson yang mengetahuinya juga bergegas mengejar John. Di sepanjang perjalanan baku tembak di antara mereka pun terus berlangsung. Hingga tidak lama kemudian, John memutuskan mampir ke cafe Jacob yang mana John sempat ke sana waktu berangkat lalu. John meminta Jacob untuk menghubungi polisi. Tidak lama kemudian, dua polisi yang sempat bertemu di sana pun datang, disusul Atkinson dan Jacob yang menodongkan pistol kepada Selina dan Hailey. Do you want anything? Coffee, tea? Okay, they're on their way. They're sending a unit out. All right, I'll be right back. Where are those cops? We called them over an hour ago. I called the state police. And I dialed, remember? Yang dimana ternyata Jacob dan dua orang polisi gadungan tersebut adalah bagian dari Atkinson. Di sana John diberitahu bahwa dia telah mengakibatkan kerugian terhadap bisnis Atkinson dan John harus dihabisi. Yeah, fire insurance. You should have put that arrow in your eye. You make your product and sell it through these two Nimrods and your friend. That explains a lot, does it? Namun karena John sudah terlatih, dia pun berhasil melawan semua orang di sana hingga tersisa Atkinson seorang dan John mengikatnya dan lanjut menuangkan semua miras di tempat tersebut. John pun keluar dan menuju ke mobilnya dan dilanjutkan membakar tempat tersebut. Not until I'm done with you. It's a shame you're not gonna be around to see what I have planned. Kill you. Just wipe his ass. Gotcha. Shut up! You see, Jacob? If the state police showed up. I'm gonna count to 3, and I am going to... Oops. Listen, you're okay. For everyone you smart enough to do this by yourself, shit. Legalah mereka semua saat akan pergi
Tentara yang sempat menegurnya waktu lalu pun muncul dan memberikan hormat kepada John karena telah berjasa menumpas bisnis ilegal dan pelaku kejahatan di kota tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman ada request film yang harus saya rangkum, silahkan isi di kolom komentar. Saya mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan salam Gedabrus.